Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triko Saini Masuri Jali dari kelas 10 IPA 3 nomor absen 35. Di sini saya akan menyampaikan pengertian teks hikayat. Hikayat adalah suatu bentuk karya sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu lama yang berisikan tentang cerita, kisah, dan dongeng. Pada umumnya, hikayat mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan kesaktian, keanehan, serta mukjizat tokoh utama. Sebuah hikayat dibaca untuk hiburan, untuk membangkitkan semangat juang, ataupun untuk pelipur lara. Jenis-jenis hikayat. Adapun jenis-jenis hikayat ini terdiri atas 3 jenis diantaranya. Jenis hikayat berdasarkan isinya, berdasarkan asalnya, dan berdasarkan nilai historis. Penjelasan ringkasnya seperti berikut ini. Berdasarkan isinya, hikayat dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Jenis rekaan, misalnya hikayat Malim Dewa. Jenis sejarah, misalnya hikayat yang tua, hikayat raja-raja Pasai, dan lain sebagainya. Jenis biografi, misalnya hikayat Abdullah, hikayat Sultan Ibrahim bin Adam, dan lain sebagainya. Berdasarkan asalnya, hikayat dapat digolongkan ke dalam 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Pengaruh Melayu asli, misalnya hikayat Indera Bangsawan, hikayat Si Miskin, dan lain sebagainya. Pengaruh Jawa, misalnya hikayat Indera Jaya, dan hikayat Panji Semirang. Pengaruh India, misalnya hikayat Sri Rama dan hikayat Sang Bomba. Pengaruh Arab Persia, misalnya hikayat 1001 Malam, dan lain sebagainya. Berdasarkan nilai historis, hikayat dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Hikayat berunsur Hindu, misalnya hikayat Mahabharata dan hikayat Sri Rama. Hikayat berunsur Hindu Islam, misalnya hikayat Si Miskin dan hikayat Jaya Langkara. Hikayat berunsur Islam, misalnya hikayat jenis 1001 Malam. Ciri-ciri hikayat. Berikut ini ciri-ciri hikayat. Anonim, artinya pengarang hikayat pada umumnya tidak diketahui. Istana santris, artinya menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan kerajaan atau istana atau pusat ceritanya berada di dalam lingkungan istana. Bersifat statis, artinya tetap atau tidak banyak terjadi perubahan. Bersifat tradisional, artinya meneruskan budaya, tradisi, kebiasaan yang dianggap baik. Bersifat didaktis, artinya mendidik baik didaktis secara moral maupun didaktis secara religi. Lanjut, bersifat komunal, artinya menjadi milik masyarakat. Menggunakan bahasa Glass, artinya menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Menceritakan kisah universal manusia, artinya menceritakan kisah seperti peperangan antara yang baik dan yang jahat, dan akan dimenangkan oleh yang baik. Bersifat magis, artinya pengarang akan membawa pembaca ke dunia hayalan atau imajinasi yang serba indah. Prologis, artinya banyak cerita pada hikayat tidak dapat diterima oleh akal manusia. Statis, artinya bersifat kaku dan tetap menggunakan kata arkias, artinya kata-kata yang saat ini tidak lazim digunakan seperti syahdan. Struktur hikayat. Struktur hikayat terdiri dari 4 unsur, yaitu tema, menyangkut soal kepercayaan, pendidikan, agama, pandangan hidup, adat istiadat, percintaan, dan sosial. Penokohan, erat kaitnya dengan alur dan peristiwa-peristiwa. Hikayat tampaknya tidak jauh berbeda dengan roman. Lanjut. Latar, lingkungan atau menyangkut aspek yang lebih luas. Memahami latar hikayat tidak lepas dari lingkungan pengarang pada saat itu. Sudut pandang, menceritakan suatu peristiwa, pengarang boleh memiliki sudut pandang mana ia akan menceritakan cerita itu. Pada umumnya, pengarang hikayat adalah pengarang pengamat. Seseorang penulis hikayat seolah-olah mengetahui apa saja yang akan terjadi dalam cerita yang disampaikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.